Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, di tengah segala keterbatasan kita hari ini, mari kita siapkan hati kita dan sediakan waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan tetaplah percaya. Yesaya pasal 30 ayat 15 firman-Nya tertulis, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, kiranya kita dapat mengikuti ibadah rumah tangga sesuai dengan panduan tata ibadah yang ada dan terkirim melalui WA Group dalam format PDF maupun juga tata ibadah yang dibagikan melalui korsek-korsek masing-masing sektor. Pembacaan Alkitab firman Tuhan dalam perenungan hari ini didasarkan dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28. Dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, inilah jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah. Kiranya Engkau hadir, memasuki ruang hati dan pikiran kami, melalui Roh-Mu yang kudus. Ketika kami semua akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bimbinglah kami, agar kiranya dalam anugerah-Mu yang besar, kami beroleh kasih karunia untuk hidup beriman dan bersyukur selalu. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28, dan mari kita berdiri. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana.
untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita patut bersyukur bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai jemaat, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam mengalami suka duka perjalanan hidup ini, kita selalu diajak, selalu diarahkan untuk senantiasa memuji Tuhan, untuk bernyanyi dan bersyukur. Seperti halnya yang terjadi pada kita saat ini juga. Kita bernyanyi dan bersyukur. Artinya apa? Bahwa keselamatan, kebahagiaan, kesukacitaan, dan damai sejahtera kita tidaklah ditentukan oleh situasi kondisi eksternal dunia ini. Keselamatan, sukacita kita, damai sejahtera kita semua lebih didasarkan pada Yesus Kristus, sumber damai sejahtera kita. Bukankah Yesus Tuhan kita pernah berkata di dalam firman-Nya, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Itu ada di Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat, kita kembali kepada pembacaan Alkitab hari ini, Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28, bahwa pembacaan Yehezkiel ini juga sama dengan apa yang diberitakan dengan atau dalam perenungan di minggu yang lalu. Minggu kemarin atau minggu yang lalu, perenungan kita diambil dari Yehezkiel pasal 36. Dan hari ini pembacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 37. Sama-sama Yehezkiel.
Dan sama-sama juga pokok beritanya tentang nubuatan kepada Israel akan datangnya pembaharuan dan pemulihan umat. Dan kita tahu semua berdasarkan pembacaan kitab Yehezkiel bahwa nubuatan dari kitab Yehezkiel tentang pemulihan, tentang pembaharuan Israel itu dilatar belakangi situasi kondisi bangsa Israel yang berada di tanah pembuangan. Kondisi di mana Israel kalah oleh bangsa Babel. Israel terjajah dan akibatnya Israel menderita sengsara dan merana. Dan para nabi juga Yehezkiel memaknai, menilai secara teologis bahwa peristiwa Israel berada di pembuangan atau terbuangnya bangsa Israel ke tanah pembuangan dilihat dan dimaknai oleh para nabi sebagai wujud bentuk penghukuman Tuhan atas Israel. Israel umat Allah, Israel umat yang Tuhan kasihi, namun ketika umat hidup dalam ketidaksetiaan dan dalam pemberontakan mereka, maka Allah bertindak demi kasihnya, menghajar, menghukum. Karena itu penghukuman Allah juga dilihat sebagai wujud kasihnya yang besar itu, agar umat kembali kepada jalan Tuhan dengan bertobat tentunya. Kita juga mengingat di minggu yang lalu, di renungan minggu Yehezkiel pasal 36 itu, kita mengingat pesannya bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa dan selalu ada konsekuensi dari setiap dosa. Namun hukuman Tuhan harus kita mengerti sebagai tanda kasih-Nya yang hendak menuntun kita kepada pertobatan. Masih ingat kan pesan renungan minggu lalu? Nah, demikian juga hari ini kita merenungkan bahwa Israel yang mengalami situasi pembuangan itu, mereka tentu sangat menderita, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga penderitaan mereka juga dialami secara mental, secara spiritualitas. Mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Mereka berada dalam suasana batin bahwa mereka terasing dan ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Jemaat Tuhan, di dalam kondisi inilah Tuhan hadir melalui Yehezkiel tentu. Melalui Yehezkiel untuk meneguhkan dan menguatkan mereka yang sedang dalam pembuangan,
melalui berita yang mengejutkan. Mengapa mengejutkan? Sebab apa yang disampaikan Yeskel pada ayat 15-24 sesungguhnya di luar nalar. Pada ayat 15-21, Tuhan menjanjikan kemerdekaan mereka melalui menyatukan kembali Israel Selatan, Yehuda, dan Israel Utara, Efraim, sebagai suatu bangsa yang utuh. Namun sesungguhnya nubuatan ini mustahil untuk digenapi. Sebab Israel Utara yang terdiri dari 10 suku itu telah hilang dalam panggung sejarah sejak dihancurkan kerajaan Asyur di sekitar tahun 755 sebelum Masehi. Banyak orang Israel Utara dibuang, namun tidak dapat kembali ke daerah mereka lagi. Apa yang dijanjikan Tuhan ini kemudian mulai dapat dipahami ketika kita membaca ayat 24-28 dalam Yeskel 37 ini. Bahwa pembaharuan Israel bersatu itu akan terjadi yang ditandai dengan hambaku Daud akan menjadi rajanya. Dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Sudah pasti Raja Daud sudah lama wafat saat nubuatan ini disampaikan oleh Yeskel. Lalu, apa maksud dari nubuatan ini? Jika kita membaca sejarah Yehuda, pasca atau setelah pembuangan, tidak pernah terjadi utara dan selatan bersatu. Tidak pernah terjadi Israel Utara dan Israel Selatan bersatu sebagai kerajaan. Ternyata yang disampaikan oleh Yehezkiel adalah suatu peristiwa yang jauh ke depan. Yakni ia berbicara tentang kerajaan Mesianis. Kerajaan itu adalah ketika Mesias turunan Raja Daud memerintah sebagai raja. Pribadi yang dimaksudkan itu tentu adalah Yesus Kristus. Perhatikan ayat 24-27 bacaan kita. Bahwa pemulihan yang menunjuk kepada masa depan atau disebut juga eskatologis akan terjadi. Bangsa ini menjadi bangsa yang baru di dalam pemerintahan Sang Mesias yang ditandai dengan ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan. Raja yang memerintah adalah raja yang kekal. Hubungan Allah dengan mereka dipulihkan. Perhatikan Yesaya 9 ayat 6. Hubungan Allah dengan mereka dipulihkan dan memperoleh kedamaian yang kekal serta berkat khusus menjadi milik mereka. Allah akan tinggal tetap bersama dengan mereka. Yakni di ayat 27. Apabila kita membaca poin-poin khusus ini, maka kondisi ini persis sama dengan apa yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Yaitu saat langit baru dan bumi baru itu digenapi. Bapak Ibu Saudara, tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya semua bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan, Allah Israel. Perhatikanlah bahwa di tengah kondisi terhukum dalam buangan atau di tanah pembuangan, di saat Yehuda kehilangan pengharapan, bahkan kegoyahan mental dan spiritual mereka, Tuhan datang melalui Yehezkiel untuk memulihkan pengharapan mereka dan membaharui kehidupan spiritual mereka. Tuhan Allah Israel menjanjikan perdamaian itu. Hubungan dengan umatnya akan dibaharui. Janji pembaharuan dan pemulihan itu tidak dapat dikecap oleh mereka. Kitalah Israel baru itu, yang mengecap semua janji itu ketika Sang Mesias datang ke dunia, mati dan bangkit.
menebus dosa kita, dan kemudian ia menjadi raja segala raja yang memerintah hati kita yang kelak akan datang kembali, menunjukkan kepada dunia segala kuasa yang ia miliki. Bandingkan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetaplah percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan ingat, bersyukurlah karena kita telah mengecap pemulihan dan pembaharuan itu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang